Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eralvino Dewi Andrean, NPM 202021 500-101. Mengenali karangan ilmiah. 1. Pengertian karangan dan karangan ilmiah. Pada hakikatnya, karangan adalah penjabaran suatu pikiran secara resmi dan teratur tentang suatu topik dengan mengindahkan prinsip komposisi dan konvensi. Pernaskahan. Karangan yang paling sederhana dapat berupa satu alinea. Namun, ide suatu karangan pada prinsipnya lebih luas dari ide alinea, sehingga karangan disebut juga suatu wacana. Wacana ilmiah adalah karangan yang berisi argumentasi, penalaran keilmuan yang dikomunikasikan lewat bahasa tulis. Suatu karangan akan disebut ilmiah apabila karangan atau tulisan itu merupakan laporan dan analisis dari suatu hasil penelitian, walau bagaimanapun sederhananya. 2. Ciri karangan ilmiah. Ciri karangan ilmiah yang membedakannya dengan karangan non-ilmiah, selain harus merupakan hasil penelitian, adalah tersusun secara sistematis, menggunakan metode ilmiah, berlaku umum, bersifat universal, dan ditulis dengan ragam bahasa ilmiah. Faktual objektif berarti ada faktanya dan sesuai dengan objek yang diteliti. Kesesuaian itu harus dibuktikan dengan pengamatan atau empiri. Objektif juga mengandung pengertian adanya sikap jujur dan sikap memihak, serta memakai ukuran umum dalam menilai sesuatu, bukan ukuran subjektif. Sistematik berarti tersusun atau terorganisasi dalam suatu sistem. Bagian-bagiannya tidak ada yang berdiri sendiri. Bagian yang satu dengan bagian yang lain harus saling berkaitan, saling menjelaskan, dan saling melengkapi, sehingga secara keseluruhan karangan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Metodik berarti menggunakan metode atau cara tertentu dengan langkah-langkah yang teratur dan terkontrol melalui proses pengidentifikasian masalah, penyusunan hipotesis, pengujian hipotesis, dan penarikan kesimpulan. Berlaku umum berarti fenomena pengetahuan yang diobservasi tidak hanya berlaku atau dapat diamati oleh seseorang atau beberapa orang saja. Siapa saja dengan cara eksperimen dan kondisi yang sama akan memperoleh hasil yang sama dengan yang diperoleh pendahuluan secara konsisten. Betapa perlunya menguasai bahasa ilmiah dalam penulisan karya, kiranya tidak perlu diragukan tentang ciri bahasa ilmiah ini. Berpendapat bahasa dalam karangan disebut ilmiah apabila lafal, kosakata, peristilahan, tata kalimat, dan ejaan mengikuti bahasa yang telah dibakukan. Seseorang pakar, penulis ilmiah Jujun Surya Sumantri menilai persoalan kebahasan begitu pentingnya sehingga dalam bukunya Pedoman Penulis Ilmiah kepada para calon penulis, dia berpesan sebagai berikut. Penulis ilmiah harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Sebuah kalimat yang tidak mengidentifikasikan mana yang merupakan subjek dan mana yang merupakan predikat, serta hubungan apa yang terkait antara subjek dan predikat, kemungkinan besar akan merupakan informasi yang tidak jelas. Tata bahasa merupakan ekspresi dari logika berpikir. Tata bahasa yang tidak cermat merupakan logika berpikir yang tidak cermat pula. Oleh sebab itu, langkah pertama dalam menulis karangan ilmiah yang baik adalah mempergunakan tata bahasa yang benar. Pakar yang lain, Surakmad, juga mengatakan bahasa adalah medium terpenting di dalam karangan. Diingatkannya, apabila bahasa yang dipakai kurang cermat, karangan bukan saja sukar untuk dipahami,
tetapi juga menimbulkan salah pengertian. Bahasa karangan yang kacau menggambarkan kekacauan pikiran pengarangnya. 3. Sistematika karangan ilmiah. Pada dasarnya, isi karangan secara umum dapat dibagi atas 3 bagian, yaitu 1. Pendahuluan, 2. Isi atau uraian, 3. Penutup. Sebenarnya, pembabakan tersebut hanya cocok untuk karangan non-ilmiah. Adapun sistematika karangan ilmiah yang ideal adalah 1. Pendahuluan, 2. Teori, 3. Data, 4. Analisis, 5. Kesimpulan dan saran. Dari uraian di atas, tampak bahwa faktor terpenting yang membedakan karya dan non-karya adalah ada atau tidaknya analisis. Analisis adalah kegiatan menghitung, menimbang-nimbang, membandingkan antara teori dan praktik, serta mengkaji satu atau beberapa aspek berdasarkan satu atau berbagai sudut pandang. Muara dari kegiatan menganalisis adalah menarik simpulan, yaitu memberi penilaian yang objektif tentang maju mundur, untung, rugi, berhasil, tidak berhasil, baik, buruk, atau gabungan hal tersebut yang disadari oleh argumentasi yang tepat dan ukuran yang akurat. Bila menganalisis suatu yang merupakan kelemahan dan bagian itu pula sekaligus diberikan saran perbaikan beserta alasan mengapa menyarankan seperti itu. Dari kelima bagian isi karya, porsi yang terbesar adalah bagian analisis. Bagian analisis merupakan tempat pengarang penulis berimprovisasi, mengolah kata dan kalimat, membedah materi sesuai dengan selera dan pandangannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dari kelima bagian karya, porsi yang terbesar adalah bagian analisis. Bagian analisis merupakan tempat pengarang atau penulis berimprovisasi, mengolah kata dan kalimat, berbedah materi sesuai dengan selera dan pandangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan membaca bagian analisis inilah pembaca dapat melihat sikap kritis dan ketajaman nalar seorang penulis. Setiap penulis karya perlu menyadari bahwa bagian analisis dan karangan itulah yang orisinil, merupakan karya ciptaan yang murni. Adapun penulis teori dan sebenarnya tidak lebih dari kegiatan mengutip atau memindahkan teori dan data itu dari sumbernya ke dalam karangan. Walaupun harus diakui bahwa menyusunnya menjadi bagian yang terintegrasi ke dalam suatu karangan tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Priandi, NPM saya 2020-21-5095. 2. Metode penulisan karangan ilmiah. 2.1. Produser mengarang kegiatan menulis karya harus mengikuti prosedur. Yang pertama, memilih atau menetapkan topik. Yang kedua, mengidentifikasikan masalah. Yang ketiga, merumuskan tema atau tujuan atau tesis atau hipotesis. Yang keempat, menyusun kerangka outline. Yang kelima, mengumpulkan data dan bahan rujukan atau referensi. Yang keenam, melakukan penulisan awal. Yang ketujuh, melakukan penyuntingan atau editing. Yang kedelapan, melakukan penulisan final. Dalam makalah ini tidak semua langkah-langkah itu dibahas. Garis besar bagian terpenting akan diuraikan berikut ini. 2.1.1 Topik dan judul karangan. Topik adalah pokok pembicaraan tentang suatu hal yang akan digarap menjadi karangan. Topik karangan merupakan jawaban atas pertanyaan masalah apa yang akan ditulis atau hendak menulis tentang apa. Ciri khas topik terletak pada permasalahannya yang bersifat umum dan belum terurai. Misalnya perbankan, polusi, korupsi, pengangguran,
atau bencana alam. Saya Putri Ananda, NPM 2020-21 5075. Tema dan tesis. Tema berarti pokok pemikiran, ide atau gagasan terutama yang akan dituangkan oleh penulis dalam karangannya. Tema adalah sesuatu yang melatar belakangi dan mendorong seseorang menuliskan karangannya. Dalam kasus kelangkaan BBM di tanah air kita, misalnya seseorang yang mengetahui penyebab kelangkaan itu ingin membagi pengetahuannya itu kepada pembaca. Dalam tulisannya, ia akan menuangkan pokok pemikirannya untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Pokok pemikiran itulah yang disebut tema. Penetapan tema sebelum mulai mengarang sangat penting sebagai pedoman untuk menulis karangan secara teratur dan jelas, sehingga isi karangan tidak menyimpang dari tujuan yang Rumusan masalah. Suatu hal yang menjadi masalah dalam penulisan karil adalah mencari masalah yang dapat dijadikan rumusan masalah. Apakah masalah itu? Apa saja yang dapat dijadikan masalah? Beberapa definisi yang diformulasikan oleh para pakar menunjukkan pendapat mereka tentang masalah dapat digeneralisasikan. Kerangka atau outline karangan. Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan dalam karangan. Fungsi utamanya untuk menunjukkan hubungan di antara gagasan yang ada. Dengan demikian, pengarang dapat mengadakan penyesuaian sebelum menulis atau bandingkan dengan blueprint atau cetak biru pembangunan gedung. Pendahuluan. Rencana menulis makalah ini berawal dari keprihatinan saya melihat kenyataan sebagai besar mahasiswa mengalami kesulitan menuliskan hasil pemikirannya menjadi karangan. Saya makin tertarik membahas masalah karangan karena ternyata menulis karangan ilmiah juga menjadi kendala bagi sebagian sarjana. Masih banyak sarjana yang terus berkeinginan menulis karya ilmiah, namun terhambat oleh kurangnya keterampilan dalam menulis. Hal itu akan menjadi masalah serius bagi mereka yang memilih profesi sebagai dosen. Seperti kita ketahui, untuk persyaratan kenaikan pangkat akademik, setiap dosen harus menulis karangan ilmiah. Setelah mengamati tulisan para mahasiswa melalui tugas-tugasnya, termasuk skripsi, dan setelah membaca tulisan beberapa sarjana dalam majalah, termasuk majalah yang mengklaim dirinya sebagai majalah ilmiah, saya memperoleh kesan bahwa kurangnya pemahaman tentang metode ilmiah dan lemahnya penguasaan bahasa Indonesia tulis telah mengakibatkan pekerjaan menulis karangan menjadi sesuatu yang sulit dan karangan mereka menjadi kurang berbobot. Kondisi tersebut di atas mengundang sejumlah pertanyaan yang diupayakan untuk menjawabnya dalam makalah. Inti pertanyaan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa kriteria karangan ilmiah? Dan yang kedua, bagaimana mengorganisasikan karangan ilmiah yang ideal? Yang ketiga, apakah faktor bakat sangat dominan untuk dapat mengarang makalah sederhana? Ini berisi pembahasan tentang metode penulisan karangan ilmiah tanpa membicarakan masalah teknis. Untuk menulis karangan ilmiah, penguasaan metode merupakan hal yang utama. Untuk mengingat pengertian metode itu sendiri adalah suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis. Sen dan Surya Sumantri. Adapun yang dimaksud dengan teknis tidak lain adalah pengetahuan tentang operasional suatu metode tanpa metode. Pengetahuan tentang teknis penulisan menjadi berarti dan karangan tidak mungkin mencapai bentuknya yang ideal. Kesimpulan dari makalah kami yang pertama, kriteria karil yang sekaligus menjadi ciri pembedaan dengan karangan ilmiah terletak kepada atau tidaknya masalah, teori, hasil penelitian, data, dan analisis. Yang kedua, karil harus diorganisasikan sesuai dengan metode ilmiah.
dengan mengikuti prosedur pemilihan topik sampai penulisan final serta harus mengindahkan konvensi pemaskahan. Yang ketiga, untuk dapat menulis karir, kualifikasi pendidikan lebih berperan daripada bakat. Dan menulis ilmiah merupakan keterampilan yang bisa dilatih dan dipelajari. Dan yang keempat, di samping pemakosaan metode dan teknik penulisan, kemampuan menggunakan bahasa tulis ilmiah sangat menentukan mutu dan efektivitas suatu karangan.